sepatu biru, lalu mereka ditanya, maaf tahu jual ini. Mereka akan menjawab dengan menyatakan itu. Sehingga dulu mereka tetap wabah dan menyesatkan. Jika kalau kita lihat Pak, betul yang pernah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa fondasi awal iman dan takwa. Tapi apakah ini sudah betul-betul dilaksanakan? Baik oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan ataupun yang keluarga muslim. Sudahkah keimanan takwa ini jadi fondasi dasar pernikahan? Kalau kita lihat dari pendidikan saja sekarang, nilai anak sudah ditukar bukan dengan akhlaknya, bukan dengan kedalaman pengetahuannya dalam ilmu agama, tapi dengan nilai-nilai. Untuk apa ayat membawa lihat ujian nasional apa yang jadi standar bukan akhlak, sehingga pantas mereka akan lahir jadi anak-anak yang pintar dalam akhlaknya seperti dewa. Ini yang terjadi saat kalau kita cuma merenungkan, hampir tiap-tiap keluarga muslim ketika melahirkan, dia akan mengundang tetangga. Walaupun tidak ada tetangga yang datang, minimal aja orang buat apa satu yang diinginkan, ingin didoakan supaya anak-anak menjadi anak yang soleh. Tentunya ini harapan yang terdiri orang utama-tama dijual, berbawa pulang baik. Ketika dia memiliki anak, dia akan mengundang tetangganya supaya doakan anak-anak menjadi anak soleh. Tapi coba tanya, setelah itu doakan, konsep mendidik anaknya mengarah kepada kesolehan atau tidak? Kadang-kadang orang tua lupa terhadap doa dari tetangga-tetangga. Saya belum pernah dengar ketika ada orang yang melahirkan terus datang tetangga. Mudah-mudahan ini jadi profesor, ini jadi menteri, presiden. Saya belum pernah dengar. Rata-rata orang berdoakan, mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Minimal jadi kejadian terbaik bagi orang tua. Itu yang diinginkan. Tetapi dalam proses pendidikan selanjutnya, mana doa? Kadang-kadang orang tua lebih takut nilai anaknya jelek, tidak masuk SMP, SMA negeri, daripada dia tidak masuk. Hampir dari 15 tahun memegang madrasah, rata-rata sekarang indeks anak belajar agama menurun dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu masih ada anak SMP yang belajar Al-Quran, belajar bahasa Quran dengan baik. Sekarang hampir tidak ada. Bahkan anak SD pun sekarang dibatasi hanya sampai kelas 5 orang belajar agama. Kelas 6 sudah jarang karena sudah sibuk. Dan orang tua pun ketika datang ke madrasah sibuk. Ustaz, dia memiliki pun anak atau anak itu di sekolah. Sehingga simpel, anak datang belajar hanya sekedar bisa ngaji, bisa sholat. Padahal Islam bukan itu. Bukan sekedar bisa sholat, bukan ngaji. Dan yang namanya kurikulum pendidikan di SD, bab sholatnya, bab Qurannya, yang disesuaikan dengan SD. Jangan dianggap ketika anak sudah belajar di SD itu sudah mumpuni ilmu agama. Sehingga pas tidak sholat, kamu SD, sholat di SD, ngaji di SD, tidak ada perikatan ilmu. Di beberapa masjid yang saya kunjungi, hampir tidak ada pengajian anak SMP, SMA, apalagi mahasiswa. Karena padahal ini masalah. Kalau ini tidak disentuh, ini tidak bicara bagaimana generasi pribadi selanjutnya. Karena inilah tentunya yang paling menjadi pokok dasar bersama akhlak dan kemudahan. Mereka sudah jauh dari tuntunan. Dan ini tentunya sangat bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi lebih siur saya seakut SMP favorit daripada ketika nanti. Kalau ekstrimnya, orang S3 belum tentu masuk surga. Itu bisa mau. Dan ilmu agama itu tidak sekedar ngaji dan sholat. Masih banyak hal yang lain yang perlu dikorek, perlu dipelajari. Makanya melihat para majelis taklim rata-rata tetapi itu tetapi usianya 50 tahun umur. Di mana
tua. Padahal belum tentu kita akan mengalami tua. Nah ini yang perlu jadi perhatian. Ini yang sudah. Makanya Imam Al-Bukhari melihatkan satu hadis, la yasni, dan ini yasni wa huwa muslim. Wa la yasniku sarik ina yasniku wa huwa muslim. Wa la yasrabu al-khamra. Wa la yasniku sarik ina yasniku al-khamra wa huwa muslim. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau saat dia berzina itu dalam keadaan dia berzina. Jadi seseorang tidak akan berzina kalau saat dia berzina ada imannya. Orang yang mencuri tidak akan mencuri kalau dia ada keimanan. Orang yang meminum obat pun itu tidak akan jadi meminum obatnya kalau ada keimanan. Berarti segala kemaksiatan yang terjadi sekarang apa fungsinya pasti ada di mana? Almarhum dari Haji Ayat Bujali pernah menyampaikan dalam beberapa pengajian bahwa madrasah sihir takinan kemaksiatan begini kan? Kenapa? Salah satu halnya justru dari hatinya. Apa isiannya yang tidak ada? Dia di mana? Nah ini yang perlu kembali kita tanamkan para pemuda sekarang. Hanya bagaimana tipsnya supaya generasi muda kita menjadi orang-orang yang beriman. Di antaranya dua hal saja mudah-mudahan saya buat kita semua. Yang pertama, keimanan akan ada dalam hati pada seorang anak ketika dia memiliki ilmu. Tentunya jadi faktor tanggung jawab orang tua untuk mendorong anak-anaknya memahami agama yang benar. Karena inilah titik-titik benih-benih yang akan menumbuhkan keimanan dalam hati. Tanamkan kecintaan, tanamkan semangat untuk mempelajari keimanan. Dan tentunya sebagai contoh ketemunya, ibu dan bapak. Karena banyak pak sudah mulai dirundul dengan sampai di umpama betul. Pekerjaan awal tadi itu, dari bapak bersekolah, atau kerja di salah satu daerah. Di mana kita di salah satu buah. Tidak ada anak dari dorong, belajar, bapak antar, hari ibu bapak terus diajar. Jadi harus kedua-duanya orang tuanya beritahu yang bagus, anak yang dorong untuk memahami agama. Jadi jangan sampai ilmu agama jangan sampai kecil, sampai ada orang tua mengatakan kursan pun anak menolak kamu jangan sampai sekali. Tahu beda. Itu pun hanya sekarang minggu sekali pun hari Jumat saja. Lalu Pak Manu minggu sekali bulan berikutnya sampai tidak ada. Jadi porsinya jangan. Kalau kita lihat dari pagi sampai siang itu sudah sekolah. Soalnya abang SD agama sampai pada saat sudah dulu wajib ada dan sudah sampai padahal ibu agama perlu diperhatikan. Apalagi yang usia remaja ini lebih penting lagi. Yang kedua, yang akan tertanam keimanan dari anak itu dengan cara membiasakan anak-anak kita dengan muda untuk beribadah pada Allah. Mengenalkan mereka pada masjid yang sekarang didominasi dan dikuasai oleh kaum tua. Mereka menurun ke para muda yang akan mengenal masjid supaya mereka kenal dengan masjid. Membiasakan mereka untuk datang ke masjid. Orang berjamaah di masjid ini yang akan menjadi kita apakah kekuatan iman mereka. Kalau yang lalu kita pernah kritik dengan adanya saran teroris itu terbalik. Apabila tidak ada sekolah-sekolah tidak ada kegiatan mahasiswa itu bahaya. Makanya pernah diprotes ketika ada rencana teroris itu adalah melarikan teroris itu bahaya kalau tidak ada di sekolah kalau tidak ada kegiatan agama itu. Karena dikatakan memang saja teroris itu kegiatan yang kurang berjumlah sedikit pak memang. Makanya orang tua kok dirundul pak sekolah juga dengan aktif. Di lingkungan yang sangat aktif pada masjid. Dan yang ada di sekolah seorang oriental mereka tidak takut pada banyak umat Islam. Tapi mereka takut ketika umat Islam sudah mereka mencintai masjid. Apalagi para pemuda yang sudah cinta masjid. Ini kalau kuat di
imannya ketika mereka sudah mencintai datang ke masjid. Meninggalkan waktu tidurnya, subuh-subuh datang ke masjid. Ini yang menjadi fondasi kekuatan iman mereka. Makanya Rasulullah bersabda dari hadis qudsi, Allah berfirman, "Taqarrabul ibadah malatu qawlaka ila wa suja qawlaka." Sempatkan kalian beribadah kepadaku, malatu qawlaka suja. Malatu qawlaka ila wa suja qawlaka. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan cukupi segala kebutuhan. Wasulah sampilah kau malah dalam beribadah padaku. Malah aku jadikan tujuan walau aku dapat kota. Aku akan penuhi dirimu dengan berbagai kesibukan dan aku tidak pernah akan mencukupi kebutuhan. Jadi kali ini tentunya Idul Adha kali ini bukan sekedar menyembelih. Karena Allah berfirman, "La yanalullah al-luhumuha wala dima'uha, wala yanaluhu taqwa." Dan darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari diri saja. Artinya, Idul Adha kali ini kita diberi pelajaran yang berharga. Bagaimana Ibrahim mampu menciptakan atau mampu mempersiapkan generasi pengganti yang terbaik, yaitu Ismail. Ketika Ismail mau disembelih, dia rela apabila ini adalah perintah Tuhan. Padahal Ismail tahu disembelih itu sakit, akibatnya akan mati. Tapi dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena kuat keimanan dalam hati. Inilah pendidikan yang terbaik dari Ibrahim kepada kita semua. Bagaimana mempersiapkan generasi pengganti yang terbaik adalah kita siapkan generasi pengganti yang betul-betul memiliki iman yang kuat. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan supaya hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa